Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allah ta'ala alla yudkhiluhumul jannata wa la yuziqahum na'imaha, mudminu khamrin wa akilur riba wa akilul yatimi bighairi haqqin wal 'aqu walidayhi. Dalam kesempatan saya pada kali ini, izinkan saya membawakan pidato singkat yang berjudul 4 macam orang yang tidak akan masuk syurga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ada 4 orang yang tidak akan masuk syurga, sebagaimana dalam sabda Nabi yang artinya 4 macam hak atas Allah Ta'ala, bahwa ia tidak akan memasukkan mereka ke dalam syurga dan mereka tidak akan merasakan nikmatnya, yaitu orang yang membuat minuman memabukkan, orang yang memakan riba, memakan harta anak yatim dengan tanpa hak, dan orang-orang yang melengahkan orang tuanya. Hadis riwayat Hakim. Akan saya jelaskan lagi bagaimana keempat orang tersebut yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama, orang yang membuat minuman memabukkan. Besar dosanya bagi orang yang membuat minuman memabukkan, menjualnya, membelinya, bahkan meminumnya, sebagaimana dalam sabda Nabi. Dilaknatkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang membuat minuman khamar, menjualnya, dan yang membelinya, dan yang meminumnya. Oleh karena itu, setiap minuman yang memabukkan, sekalipun sedikit, tidak sampai mabuk yang meminumnya, tetap saja haram hukumnya. Yang kedua, orang yang memakan harta anak yatim. Besar dosanya bagi orang yang memakan harta anak yatim, apalagi ia mempunyai hartanya sendiri, sehingga harta anak yatim tersebut dihabiskan dan dimakan selama dalam asuhannya. Jangan sekali-kali menguntungkan diri dalam hidupnya untuk memakan harta anak yatim tersebut tanpa berusaha. Dan yang ketiga, orang yang memakan riba. Islam sangat melarang kita untuk makan riba, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu memakan riba. Allah sangat membenci orang-orang yang memakan riba. Ada sebuah cerita dari Nabi SAW. Saat itu Nabi sedang berisra Mi'raj. Nabi mendengar suara petir bergemuruh, lalu Nabi melihat ke atas. Nabi melihat ada beberapa orang laki-laki yang perutnya sebesar rumah. Dalam perut tersebut berisi ular dan kala. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat, siapakah orang-orang tersebut?" Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Yang keempat adalah orang yang melengahkan orang tuanya. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, sudah tidak sanggup mencari nafkahnya untuk dirinya sendiri, kita sebagai anak daripada orang tua tersebut, jangan sampai kita tidak mempedulikan orang tua kita. Karena melakukan perbuatan tersebut termasuk durhaka kepada orang tua kita. Di negara-negara luar, anak-anak mereka yang sudah dewasa, bahkan yang sudah menikah, membuang ibu-ibunya yang sudah tua ke dalam hutan. Masya Allah, sungguh tega sekali. Anak-anak yang membuang ibunya ke dalam hutan tersebut sudah termasuk kepada anak durhaka, sebagaimana dalam sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang durhaka kepada orang tua, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kita jangan sampai durhaka kepada orang tua kita. Dengan melengahkan orang tua kita saja, kita sudah termasuk durhaka kepada mereka. Kesimpulan yang kita dapat dalam pidato saya kali ini, 4 macam orang yang
sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama orang yang membuat minuman memabukkan, yang kedua orang yang memakan riba, yang ketiga orang yang makan harta anak yatim dengan tanpa hak, yang keempat orang yang melengahkan orang tuanya. Demikian pidato saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.